Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk sahabat Sate Kumala. Nah, kali ini kita berada tepatnya di Jalan Anggrek, Dusun Kebun Sari, Desa Margahayu, Jonggon A, Kecamatan Luakulu. Nah, yang mana lokasi ini berbeda daripada lokasi-lokasi sebelumnya. Ini kita merupakan ketiga kalinya menginjakkan kaki di Jonggon A. Nah, kali ini kita ditemani juga oleh masyarakat setempat yang memang mereka meminta lagi untuk kita melakukan pengeksploran di Jonggon A. Nah, bisa dilihat lokasinya ini tepat di sampingan anak sungai. Bisa dibilang anak sungai ya. Nah, konon ceritanya dari masyarakat setempat bahwa di sini pernah terjadi seorang perempuan yang lagi duduk santai dijatuhin pohon langsung meninggal. Nah, jadi itu nanti kita ungkap apakah semua itu ada gangguan dari makhluk astral yang ada di sini. Nah, dan juga mendengar cerita dari masyarakat setempat bahwa di sini dulunya ada suatu kerajaan. Nah, jadi nanti kita ungkap juga apakah masih ada bias dari kerajaan tersebut. Nah, jadi kita langsung datangin Kak Mar, Indri, dan Kirhaman. Kita datangin Kak Mar, Indri, dan Kirhaman beserta narasumber kita malam ini. Nah, perlu diketahui ya sahabat Sate Kumala, malam ini kita juga ditemani beberapa masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung penelusuran kita malam ini. Nah, ini jalannya memang bisa dibilang belum selesai karena masih proses perbaikan. Sate Kumala. Nah, kita baru mau datangin Kamar, Kiraman, dan Indri beserta narasumber juga tiba-tiba udah masuk. Ayo Mas, masuk Mas, ini Mas, biar gabung dulu. Awas itu loh dia. Kiraman, bisa diceritakan Kiraman sosok seperti apa Kiraman ya? Sosok laki-laki nih. Laki ya Kiraman. Iya. Ceritakan dulu ke sahabat Sate Kumala. Panglimanya ceritakan dulu ke sahabat Sate Kumala. Ini panglimanya Mas, panglimanya. Panglimanya Mas. Ya, selamat malam. Kenapa di sini? Apa? Kami hanya cari ini. Kenapa? Nona. Oke, Kiraman. Ini kan tadi kita saya baru mendatangin Kiraman beserta narasumber juga. Ini mungkin bisa diceritakan apa ada maksud tertentu kenapa tiba-tiba langsung masuk tanpa kita tarik, kita undang gitu ya. Ini ada hubungannya sama tanggul yang dibangun ini. Setiap kali bangun. Dah usah nanya-nanya, ini tempat aku. Dia marah. Setiap kali bangun tanggul dia pasti. Ini kerajaanku, istanaku, tempatku. Lagi orang Muslim bilang. Tadi laki-laki ini kuat kayak putri. Jadi bisa diceritakan Kiraman ke sahabat-sahabat kemarin ya, kenapa ini dia kalau bisa dilihat dari bahasanya dia marah gitu ya, kayak marah, dia nggak terima karena kerajaannya ibaratnya kita ambil, kita himpit terus kan tempatnya. Tidak ada boleh di sini tidak boleh, ini tempat kami. Ada barang pusaka di sini. Jadi nggak boleh dilakukan pembangunan di sini. Nah, malam ini kita ditemani Pak Manto ya, beserta Mas siapa? Bisa dikenalkan Mas? Mas Hendra. Nah, jadi Sate Kumala, Pak Manto ini merupakan masyarakat Jonggon A, asli di sini ya Pak ya, beserta Mas Hendra juga. Nah, jadi saya belum sempat wawancara dengan dengan mereka, tapi udah kita disambut oleh makhluk yang ada di sini gitu. Oke, saya ingin bertanya sedikit mengenai peristiwa di sini. Nah, saya mendengar dari masyarakat setempat bahwa di sini pernah terjadi perempuan meninggal lagi asik duduk santai dijatuhin pohon. Apakah ada campur tangan dari kalian yang ada di sini gitu? Nggak ada ya? Kami tidak pernah mengganggu. Tapi kalau diganggu kami mengganggu. Jadi jadi gini. Mereka kan tidak tahu bahwa di sini ada kerajaan kan, yang orang santai itu. Apakah dengan mereka bersantai di sini? Pak De tahu. Kenapa bilang Pak De tahu?
Udah pernah, udah tahu dengan Pak D-nya? Ya. Sering mungkin batin. Oke, Pak Manto mungkin saya juga bertanya nih dalam kepala saya ya, bertanya ini tadi beliau bilang bahwa Bapak tahu. Nah, apakah Bapak beserta anggota di sini pernah melakukan perjalanan spiritual atau penelusuran di sini sehingga makhluk ada di sini tuh kenal dengan Bapak gitu, ingat dengan Bapak? Nah, Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak. Sebenarnya ya, dulu kami mempunyai namanya keluarga besar IKSP Utara Sakti. Jadi setiap malam 1 Suro kita mengadakan di mana tempat yang ada misalnya yang perlu kita kirim doa. Jadi disitulah kita kirim doa. Saya duduk di sini bersama dengan rekan-rekan saya. Jadi tak bakarkan dupa, kita kirimkan doa untuk mereka supaya mereka tuh tidak mengganggu orang yang beraktivitas di sini Pak ya. Iya benar-benar. Jadi tidak mengganggu orang-orang yang beraktivitas di sekitaran sini ya Pak ya. Kiraman mungkin bisa diceritakan Kiraman. Dari tadi ini saya di saat Pak Manto juga cerita tadi ini merinding banget ini sudah yang mungkin bisa diceritakan ini kenapa dari tadi kok bergantian Aku Putri Mayang Sari. Yang kebaya, baju kebaya. Apa kalian kesini? Yang pernah bertarik sama Pak D. Mayang Sari. Oke, kenapa masuk di sini? Kenapa masuk sama Kak Amar? Kan belum kita tarik, belum kita minta buat masuk. Kenapa udah masuk? Senang. Kenapa senang sama Kak Amar? Kenapa senang? Ya. Apa ada yang mau disampaikan? Terganggu dengan kedatangan kita semua yang di sini. Terganggu ya. Perlu diketahui ya, kita datang di sini tidak ada niat sedikit untuk mengganggu atau mengobrak-abrik yang ada di sini. Kita hanya ingin mendapatkan beberapa informasi mengenai kejadian yang di luar daripada nalar manusia yang ada di sini. Nah, jadi kita coba ungkap semua cerita yang ada di masyarakat bahwa lokasi ini memiliki aura mistis yang cukup kuat. Gitu. Kenapa kayak gitu? Rambut. Kenal sama Pak Manto? Kenal ya? Yang pernah Mbak wujudkan tuh ya, nyebrang itu ya jalannya. Iya, ya ini orangnya. Cantik sih sebenarnya. Ya, dari sini terbang sampai ke depan Gapura kuburan. Mau kemana? Jangan dibawa orang kami, jangan. Pulang dulu ya. Aduh kan sama. Jangan dibawa. Oh ya, ini tadi saya mau tanya tadi ya. Tadi kan sebelum Anda masuk tadi ada sosok yang masuk lebih dulu. Nah, itu apa teman Anda atau kerabat atau bagaimana? Bukan. Nah, tadi kan mereka mengatakan bahwa di sini pernah kejadian perempuan meninggal dijatuhin pohon. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan mereka? Tadi mereka bilang tidak ada. Pohon tumbang ya, berarti tidak ada sangkut pautnya dari penunggu yang ada di sini ya. Iya benar ya. Jadi Mbak yang kejatuhan tuh ya. Ini yang kejatuhan. Jadi katanya tadi ruangan itu ya. Ini diganti lagi ya, berarti ini udah diganti lagi ya, yang lain masuk ya. Berarti tadi udah keluar ya, yang masuk keluar, lagi. yang selendang ini udah keluar. Ini yang kejatuhan pohon. Tolong dicari dulu di network dulu, saya mau ngobrol sama Pak Manto dan Kiraman. Biar Indra dulu yang anu. Oke, Mas Hendra. Ini kan Mas Hendra bisa coba sini Mas Hendra. Nah, biar kita ngobrol dulu ya Mas Hendra ya. Nah, oke. Ini kan Mas Hendra ini kan asli orang sini ya, bisa dibilang asli sini ya. Nah, selama ini nih untuk khususnya di sekitaran dusun Kebun Sari ini ya. Pernah nggak Pak Manto atau Mas Hendra mendengar kejadian yang
di luar dapat nalar manusia untuk sekitaran daerah. Tadi kan bisa kita saksikan bersama kan bahwa indigo kita kamar itu udah berapa kali dimasukin dengan orang yang berbeda-beda. Iya, benar. Nah itu mungkin Mas Hendra mungkin selaku yang muda masih ya, apakah pernah mendengar selentingan dari cerita masyarakat bahwa lokasi ini memiliki cerita-cerita yang memang di luar dari nalar manusia gitu Mas Hendra? Oh, kalau saya pribadi sih belum terlalu paham ya, belum terlalu relasi sih kan. Mungkin kalau lebih jelasan mungkin ke Pak Manto, karena Pak Manto yang lebih paham daerah sini. Oke, ini kan Pak Manto kan pernah berulang kali mungkin bisa dikatakan Pak Manto ya, melakukan di sini ya. Bisa dibilang apa tuh Pak Manto? Spiritual atau spiritual untuk komunitasnya ya. Iya. Nah, jadi selama melakukan spiritual di sini Pak Manto apakah pernah merasakan atau pernah ada kejadian yang di luar daripada nalar manusia Pak Manto? Kalau masalah kejadian yang di luar nalar manusia tuh, kalau di sini memang banyak banget, luar biasa. Dan sebelum bulan-bulan kemarin, ini memang ada dari jembatan sini seperti selambu putih gitu, sampai ke atap rumah saya, kembali lagi sampai ke daerah kuburan, kembali lagi dia kembali sini ya. Itu pas berbarengan dengan gunung meletus. Maka nggak tahu apa masalahnya, saya juga kurang paham. Tadi kan itu banyak masyarakat juga yang melihat. Jadi di masyarakat ini sempat bertanya-tanya ya, apakah itu ada hubungannya gitu? Maksudnya saya belum terpecahkan ya Pak Manto ya. Nah kan selama di sini kan Pak Manto bukan Pak Manto aja sendirian ya, melakukan ritual ya. Apakah dari anggota Pak Manto itu merasakan juga hal-hal yang Pak Manto rasakan gitu? Apakah mereka ada bercerita dengan Pak Manto juga gitu? Banyak sebelum ya, mereka bergabung dengan saya itu mereka kan kadang-kadang jalan sendiri kan, namanya mereka barang anak penasaran. Iya benar. Mereka mencoba bisa dibilang kayak uji nyali gitu Pak Manto sendiri. Setelah itu baru mereka merasakan bahwa di sini memang benar-benar ada ya orangnya luar biasa. Kita kedatangi Kiraman lagi buat mencari tahu tentang tadi yang yang Pak Manto tadi bilang, yang putih tadi terbang itu, yang putih tadi ya. Kita coba tanya lebih jelas lagi, kita coba ungkap apa sih maksud dan tujuannya tadi. Oke, mari kita datangin. Selamat malam Kiraman. Selamat malam. Oke, lagi ngapain di sana? Melihati ada ya biasa. Mungkin bisa gabung Indri sama Kiraman ke sini ya. Nah, jadi tadi saya sempat ngobrol sama Pak Manto dan juga Mas Hendra nih, bahwa di sini pernah kejadian Pak Manto ini dengan Pak Manto sendiri yang melihat dengan dua bola matanya bahwa pernah ngelihat kain putih itu terbang dari sini menuju ke atap rumahnya Pak Manto ya Pak Manto ya. Terus kembali lagi ke sini, dan itu kejadian itu bertepatan dengan meletusnya gunung. Nah dan lagi bukan hanya Pak Manto aja juga yang melihat itu, ada juga beberapa masyarakat yang pernah menyaksikan itu juga ya Pak Manto. Nah jadi sejauh ini nih, apakah ada makna tertentu dari kejadian itu tadi? Apakah ada yang mau disampaikan? Apakah itu sebuah isyarat ataukah apa? Ya sebenarnya ada sih. Ya sebenarnya ini ada untuk penjelasan kerajaan. Yang untuk Pak Manto yang dikasih mimpi itu kan, Pak Manto dikasih mimpi untuk penjelasan pembersihan kerajaan kakinya. Cuma sampai sekarang tidak ada. Ya itulah maknanya. Nah, itu ada kaitannya. Makanya di sini sering roboh terus kalau bikin apa bangunan. Dari tadi ini kan Ri, saya juga sempat merasakan aura yang memang sangat berbeda banget, apalagi semakin masuk ke sana kan tadi kita ke sana itu auranya semakin kuat nih Indri. Apakah Indri merasakan hal yang sama dengan saya rasakan? Jadi kan Indri masuk ke sini ini kan juga merupakan ketiga kali kita berangkat ke Jonggon ya Indri ya. Nah, apakah ada perbedaan aura dari lokasi-lokasi konten yang kita sebelumnya di sini? Ada Indri ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ini bisa dijelaskan sekuat apa auranya daripada konten kita sebelumnya gitu. Karena memang ini auranya memang kuat banget ya Pak ya. Dan tadi juga saya ini sempat berdirian juga sih gitu. Ini barangnya namanya benteng kerajaan kan. Ya pasti otomatis banyak yang menjaga yang bagus.
Nah kan gini Kiraman. Tadi saya juga sempat berbincang dengan Pak Manto dan juga Mas Hendra bahwa di sini memang ada kerajaan dan itu memiliki dua opsi. Nah, dua opsi bahwa ada yang mengatakan kerajaan ini masih ada yang mengatakan kerajaan ini sudah pindah. Nah, jadi dalam penglihatannya Kiraman, penerawan Kiraman dan Indri, apakah ini masih ada? Karena sebelumnya ini kan belum ada tanggul ini Pak Mangga ya. Itu dikatakan di sini ada kerajaan masih. Setelah dibangun ini ada yang mengatakan bahwa ini udah pindah. Nah, gitu. Memang masih ada. Ini jalurnya. Ya. Kalau dia udah pindah tidak bakalan ini diganggu terus. Itulah salah satunya. Jadi kan sempat juga tadi saya mendengar pembicaraan dari Kiraman bahwa apabila membangun di sini pasti nggak lama roboh. Begitu Kiramannya. Apakah itu ada kita lakukan ritual khusus atau apa untuk supaya pembangunan di sini itu berjalan lancar, kokoh dan aman aja gitu. Selama ini kan setiap kali dibangun kan selalu kayak gitu terus. Lama dibangun roboh, nggak lama dibangun roboh. Nah, apakah ada ritual khusus untuk kita supaya ini bertahan lama gitu? Bangunannya ada sih. Terus ya, ibaratnya kita minta kuasa, minta izin juga sama yang beliau yang di dalam kerajaannya. Cuma ada orang yang harus yang bisa memasuki alam di situ. Cuma kebanyakannya orang bisa masuk nggak bisa kembali. Ya betul kan kebanyakannya gitu. Nah, tentunya kan masyarakat Jonggon juga berharap besar ya Pak Manto ya dengan kedatangan kita Pak Manto ya. Dalam artian apakah ini Kiraman bisa membantu menanyakan ritual apa, persyaratan apa yang perlu disiapkan mereka untuk selama bangun di sini biar ini kokoh dan bagaimana supaya lancar gitu nah. Karena berapa kali dibangun di sini pasti selalu roboh. Nah, jadi kita siapa tahu dengan kehadiran kita bisa membantu ya Pak Manto ya. Nah gitu. Apakah kita apa yang diminta mereka ritualnya apa nanti kita sampaikan ke masyarakat Jonggon biar mereka yang melakukan ritual tersebut gitu. Mungkin bisa dibantu Kiraman. Kiraman melakukan penawang dulu atau gimana nanti biar kita nungguin infonya. Iya. Benar. Minta dupanya. Dupanya itu kan. Itu ritual. Nanya-nanya. Malah tadi Kiraman sudah melakukan spiritual. Nah, tiba-tiba ini udah masuk ini. Saya nggak tahu seperti apa ini yang masuknya. Ada. Selamat malam. Selamat. Kenal beliau? Sudah saya kasih mimpi. Saya petilasan kaki saya tak ada. Apa yang kasih? Masih ingat mimpinya? Mimpi seperti apa yang dikasihkan? Coba diceritakan ke masyarakat ke Satya Kumala biar sahabat Satya Kumala juga tahu sama masyarakat. Saya kasih mimpi. Minta batu untuk telapak kaki saya, petilasan saya. Buat apa? Untuk anak cucu saya di sini. Emang di sini ada apa? Kerajaan. Kerajaan seperti apa yang ada di sini? Kami punya kerajaan di sini. Kerajaan. Tadi juga sempat berapa kali masuk itu siapa-siapa aja? Banyak. Anggotamu? Ada berapa tubuh? Ada yang jahat, ada yang baik. Jadi Anda sosok apa? Baik, jahat? Saya rajanya di sini. Iya, apa baik atau jahat? Baik atau jahat? Tergantung orang yang menghadapi saya. Gitu. Iya. Sekarang kedatangan kami ini buat Anda terganggu atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tapi yang sering ngamuk-ngamuk itu. Kenapa? Itulah tunggang-tunggangan. Jangan mau kemana dulu, jangan stop dulu, jangan mau kemana dulu. Saya belum habis loh tanyanya, belum habis. Niat saya di sini, saya suruh Kiraman buat melakukan spiritual. Saya mau tanya,
Nah, selama pembangunan di sini, apapun yang dibangun nggak lama roboh. Nah, apakah itu ada sangkut pautnya dengan keadaan kalian di sini? Ya, ada. Kenapa? Mereka tidak mau potong kambing. Dia mau kambing. Iya. Buat apa kambing itu? Hitam. Buat apa? Untuk selamatan. Selamatan. Apakah dengan memotong kambing itu menjamin bahwa tidak ada lagi Dijamin. penggangguan di sini? Dijamin. Bisa Cuma dipastikan. kepalanya dipendam di tikungan sana. Pendam. Ya. Itu pas lewatan kerajaan, saya yang lewat. Gitu. Pintu gerbang. Apakah bisa menjamin bahwa tidak ada lagi penggangguan di sini dalam proses pembangunan? Saya yang jamin. Jamin ya. Nah, karena selama perjalanan spiritual saya, penelusuran saya, apa yang diminta itu biasanya tidak ditepati. Kenapa? Dengar saya dulu. Selama penelusuran saya, beberapa ada yang minta ini, minta itu, tapi tidak pernah ditepati. Kebanyakan sebangsa kalian ini itu tidak pernah menepati janji kalian sama kita. Apa konsekuensinya apabila kalian tidak bisa menepati? Jin ada tingkatannya. Ya. Apabila ini ya kita perjanjian ya. Iya. Apabila bangsa kalian tidak menepati dengan janji kalian, mau tidak mau akan kami pindah kerajaan kalian. Kami siap. Bersedia ya? Bersedia. Oke. Karena saya raja di sini. Bangga jadi raja di sini. Banyak yang mungkir di sini. Di sini ada barang kan? Ya, boleh kita ambil? Kenapa? Kenapa jangan? Banyak orang serakah. Banyak orang serakah, apa takut Anda yang musnah? Karena itu kekuatan kami. Kekuatan kami atau kekuatan Anda? Saya. Kekuatan kamu kan? Jadi nggak usah libatkan anak buahmu dong. Anak buah saya. Kalau saya bilang serang, mereka pasti menyerang. Apa sih istimewanya kamu dari mereka? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Kenapa? Oke, jadi tadi minta kambing hitam ya, kepala ditanam tepat di sana. Tikungan. Kepalanya aja kan? Kepalanya. Oke, jadi badannya itu digunakan buat apa nantinya? Untuk mereka selamat. Gak apa-apa berarti ya? Gak apa-apa. Saya jamin tidak ada lagi yang rusak. Oke, terima kasih infonya. Silakan keluar dari kiraman ya. Oke, Indri dengan Kak Mar mungkin bisa gabung ya beserta Mas Hendra dan Pak Manta bisa gabung sama kita. Kak Mar, Indri dan Mas Hendra, Pak Manta juga bisa gabung. Nah tadi kita menyaksikan secara langsung ya, Pak Manto dan Mas Hendra juga tadi kiraman dimasukin oleh sepertinya yang menunggu di sini bahwa mereka minta dilakukan ritual seperti itu. Nah itu tidak dipaksakan, tidak diharuskan. Nah untuk itu ya setidaknya kita udah menemukan titik terangnya. Kenapa pembangunan di sini selalu nggak lama roboh? Ternyata ada gangguan dari mereka juga, Pak Manto. Nah mungkin mereka terganggu, mungkin ini karena mereka dilakukan itu tanpa ada izin. Karena bahasanya gini Pak Manto. Kita punya rumah. Nah tiba-tiba rumah kita digusur. Kita masih yang punya rumah masih marah dong. Nah tanpa ada ganti rugi, tanpa ada pemberitaan apa-apa, tanpa ada tiba-tiba langsung main gusur aja, siapa sih yang terima gitu. Nah sama halnya kayak mereka juga Pak Manto. Mungkin pas pembangunan di sini tidak ada melakukan ritual atau apa gitu, jadi tidak pemberitaan, jadi mereka terganggu. Mereka marah, merasa nggak dihargai. Nah memang bagi mereka yang tidak melihat adanya dunia lain ini, mereka tidak percaya dengan adanya tiga ini. Tapi bagi kita yang melihat, yang memiliki kelebihan, yang tahu mereka seperti apa, bakal mengerti keadaan mereka. Nah keadaan mereka juga sama seperti dunia kita, sama, punya rumah, punya apa, semuanya sama. Nah jadi perlu diketahui ya Mas Hendra ya tadi ya. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa tadi jangan heran kalau ada pembangunan di sini dibangun nggak lama roboh, itu ada gangguan juga dari mereka. Nah dan tadi adanya kejadian wanita perempuan tadi meninggal akibat dijatuhi itu nggak ada hubungan dengan mereka, itu murni jadi kejadian alam bahwa pohon itu tumbang gitu ya. Kak Amar mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Amar, ditambahin Kak Amar untuk masyarakat Jonggonnya, atau tadi pas Kak Amar masuk kan tempat beberapa sesi itu masuk semua, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari mereka untuk
orang-orang sekitar di sini? Di sini maksudnya tuh kenapa nggak bisa dibangun rubuh terus kan? Karena tuh memang di sini memang tempat rumah, tapi memang ada sini rumah besar. Yang tadi masuk itu apa? Kayak di bawahnya raja gitu, anak buahnya. Cuman ya Kuat. tadi ya maksudnya tuh tangan kanannya lah. Ya, kepercayaannya lah. Dan perempuan tadi, yang perempuan rambut putih tadi, yang namanya siapa enggak gitu. Itu memang matinya direbahin kayu tumbang. Memang pas dia jalan di sini kan. Di sini kan dulunya nih pohon besar di sini kampungnya pada ya. Pohon-pohon besar di sini memang tempat-tempatnya memang di sini. Dan juga di sini memang ada barang seperti permata merah delima sama permata warna biru tadi Pak Den. Dan sama juga ada harta, maksudnya itu dijaganya, takutnya nanti pas ini terganggu mereka kalau dibangun di sini. Jadi tadi kan Kirama sempat dimasukin nih Kirama. Ya. Apakah ada makna yang tersirat yang disampaikan oleh mata batin saya pribadi ya? Begitu saya mau keluar ya, saya ngelihat pas tikungan sana itu pintu gerbangnya, rumah besar mereka atau itulah tempat kerajaan mereka, kayak bentuk bisa dibilang posko gitu ya, posko keamanannya. Wajar aja mereka minta di situ, mungkin tempatnya dipendam apa namanya ini, kepala kambing tadi. Itu aja banyak yang ngeliatin. Kayak orang kelilingan kampung-kampung gitu, banyak orang keluaran semua lihat. Kayak berpakaian kerajaan lama. Iya, pakaian bahari. Jenguk kayak ada acara aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Pak Manto, Mas Hendra juga udah menemani kita sekaligus di narasumber malam ini. Oke, untuk sahabat Satya Kumala, bagi teman-teman yang memiliki lokasi atau tempat yang bisa kita eksplor, khususnya baik itu jalan, rumah kosong, instansi sekolah ataupun bangunan yang lama dan pabrik. Oke, bisa nanti muncul di kolom komentar. Nah, dan jangan lupa juga buat subscribe dan follow akun YouTube kita Satya Kumala Channel. Jangan lupa buat mengklik tombol lonceng agar setiap notifikasi selalu muncul dari teman-teman. Oke, kami keluarga besar Satya Kumala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Manto ya. Ingat, ketakutan adalah musuh terbesar bagi batin kami. Oleh sebab itu, wajib kami tumpas.